Di sini terbagi ke dalam beberapa organ. Yang pertama adalah rongga mulut, kemudian esofagus, selanjutnya lambung, usus halus, yang bagian ini selanjutnya usus besar, dan berakhir di anus. Nah, untuk rongga mulut sendiri terjadi pencernaan makanan melalui dua proses, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik menggunakan gigi dan secara kimiawi menggunakan enzim yang disebut enzim ptialin. Enzim ptialin di sini akan mengubah amilum menjadi gula disakarida. Selanjutnya makanan itu akan masuk ke dalam esofagus. Nah, di esofagus terdapat otot polos. Karena terdapat otot polos, maka gerakan-gerakan yang disebut gerakan peristaltik tidak akan disadari. Nah, gerakan peristaltik ini berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung ada beberapa jenis zat yang berperan, yaitu pare. Pare kepanjangan dari P-nya adalah pepsinogen atau pepsin, A-nya adalah asam klorida, R-nya adalah renin. Nah, selanjutnya dari lambung, makanan itu akan menuju ke usus halus. Usus halus sendiri terbagi ke dalam 3 zona, yaitu zona duodenum atau usus 12 jari, zona jejunum atau usus kosong, selanjutnya zona ileum atau usus penyerapan. Nah, di duodenum atau usus 12 jari terjadi pencernaan makanan secara besar-besaran yang dilakukan oleh enzim yang biasanya disingkat MESGP. MESGP kepanjangan dari M-nya maltase, E-nya enterokinase, S-nya adalah sukrase, G-nya adalah galaktase, P-nya adalah peptidase. Nah, selain dari duodenum sendiri, enzim juga dihasilkan oleh pankreas dan kantong empedu. Pankreas dan kantong empedu itu juga nantinya akan mensekresikan zat yang kemudian menuju ke duodenum. Nah, selanjutnya makanan akan menuju ke usus besar. Nah, di usus besar itu terjadi proses penyerapan air dan pembusukan. Nah, penyerapan air di sini tergantung banyak sedikitnya air yang diperlukan di dalam tubuh, dan pembusukan itu diperankan oleh bakteri yang disebut Escherichia coli. Selanjutnya, pankreas yang bermuara di duodenum itu menghasilkan enzim yang disebut sebagai tali. Tali kepanjangan dari T-nya adalah tripsin, A-nya adalah amilase, Li-nya adalah lipase. Sedangkan pada kantong empedu yang juga bermuara pada duodenum itu menghasilkan getah empedu. Getah empedu itu sebenarnya dihasilkan di hati, namun akan ditampung di kantong empedu. Selanjutnya, apabila ada makanan di duodenum, maka kantong empedu akan mengeluarkan getah empedu. Getah empedu sendiri fungsinya mengemulsikan lemak. Nah, setelah makanan dicerna di duodenum, kemudian dia akan melewati jejunum, selanjutnya menuju ke ileum. Di ileum terdapat banyak sekali villi yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah dicerna di duodenum. Nah, selanjutnya sisa makanan yang tidak digunakan akan keluar menjadi feses melalui usus besar dan berakhir di anus.